Baik, kita lanjutkan lagi materi metabolisme. Ya, jadi metabolisme itu ada dua jenis, katabolisme dan anabolisme ya. Katabolisme itu adalah proses pembongkaran atau penguraian suatu molekul menjadi lebih sederhana. Kalau anabolisme ini proses penyusunan ya, suatu molekul sederhana menjadi lebih kompleks. Katabolisme itu contohnya adalah proses respirasi atau pernapasannya. Pernapasan itu aerob dan ada anaerob. Bedanya respirasi aerob itu memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu tidak memerlukan oksigen ya. Kalau anabolisme itu proses fotosintesis ya. Nah, kita mau ke katabolisme ya. Ini contoh tadi adalah respirasi aerob ya, yang mana ini glukosa ya, glukosa ini akan dipecah, diuraikan oleh oksigen sehingga pecah menjadi CO2, H2O, dan ini tadi energi yang diperlukan oleh tubuh, hasilnya adalah 36 ATP. Nah, ini ya, kemudian ada 3 tahapan yang berlangsung di dalam respirasi aerob. Ya, sebenarnya ada 4 ya, yaitu ini ya, dekarboksilasi. Oke. 4 tahapan itu adalah satu proses glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus atau Daur-Krebs, yang keempat siklus atau sistem transport elektron. Ini ada 4 ya, tahapan respirasi aerob. Ya. Nah, ini respirasi. Oke. Ini tadi ya. Jadi glikolisis itu berlangsung di dalam sitosol atau sitoplasma ya. Sedangkan ada lagi siklus Krebs ya, itu berlangsung di dalam namanya mitokondria ya. Jadi di dalam sitoplasma atau sitosol ini glikolisis berlangsung. Apa peristiwa yang terjadi? Yaitu penguraian glukosa ya, satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat, piruvic acid, itu asam pirufat. Nanti pirufat ini ya, asam pirufat ini akan masuk ke dalam membran mitokondria ya, dengan melakukan ini dekarboksilasi oksidatif ya. Nanti selanjutnya berlangsunglah yang namanya siklus Krebs ya. Lalu juga berlangsung yang namanya sistem transport elektron. Semuanya akan nanti membebaskan ATP ya, nih ATP dibebaskan. Ya. Oke, kita ke glikolisis ya. Glikolisis. Ini glikolisis. Nah, jadi tadi glukosa atau C6H12O6 itu akan diuraikan ya oleh ATP dan membebaskan ADP menjadi glukosa 6-fosfat. Ya, dengan enzimnya yang di situ berperan adalah heksokinase ya. Lalu akan terbentuk fruktosa 6-fosfat ya, dengan memerlukan ATP dan membebaskan ADP ya, sehingga menghasilkan fruktosa 1,6 bifosfat. Hasilnya itu ada 2, yaitu DHP yaitu dihidroksiasetat fosfat, dan PGAL gliseraldehid ya. Memerlukan NAD dan membebaskan NADH sehingga terbentuk 1,3 bifosfogliserat ya, sama juga nih. Kemudian dengan memerlukan ADP dan membebaskan ATP terbentuklah 3 fosfogliserat ya. Dengan membebaskan H2O terbentuklah 2 fosfogliserat ya. Lalu dengan membebaskan ATP terbentuklah fosfoenol bifurat ya. Dan hasil akhirnya adalah terbentuk asam pirufat, 2 asam pirufat ini ya. Jadi nanti dalam glukosa hasil akhirnya adalah asam pirufat ya. Ini tadi hasilnya 2 asam pirufat ya. Baik.
hasilnya ya selanjutnya adalah ini tadi ya. Glikolisis tadi menghasilkan apa? Ya, 2 asam pirufat ini akan nanti memasuki yang namanya mitokondria ya, yaitu nanti membentuk yang namanya 2 asetil CoA ya. 2 asetil CoA pada peristiwa dekarboksilasi oksidatif ya. Kemudian 2 asetil CoA itu akan memasuki siklus Krebs ya, yaitu ini kita lihat ya bagannya ini. Anda perhatikan ini asetil CoA, ini asetil CoA ini akan mengubah yang namanya oksaloasetat ya. Oksaloasetat di dalam mitokondria akan mengubah ya kan? Ulangi ya, oksaloasetat itu berubah karena adanya asetil CoA tadi sehingga terbentuklah nih sitrat. Ya, sitrat ya membebaskan H2O ya sehingga terbentuk isositrat. Lalu terbentuk lagi alfa ketoglutarat ya dengan membebaskan yang namanya NADH. Selanjutnya terbentuklah namanya ini asam suksinil CoA ya. Ini NADH juga yang dibebaskan. Selanjutnya ini akan terbentuk kembali di sini ya suksinat, asam suksinat. Ini ya. Kemudian dengan membebaskan FADH2 terbentuklah fumarat. Nih. Lalu terbentuk lagi malat. Nah, selanjutnya ini lagi membentuk oksaloasetat. Ini terus berlanjut namanya terbentuklah ini yang namanya siklus Krebs ini. Ya. Kemudian selanjutnya ya setelah terjadi siklus Krebs kemudian dilanjutkan pada membran ya matriks itu adalah transport elektron, sistem transport elektron ya yang nomor 4. Nah, baik ini tadi ya siklus Krebs tadi ya. 2 asetil CoA itu memasuki siklus Krebs ini kan tadi ya. Nah, ini ada 9 rangkaian yang Ibu jelaskan tadi. Hasilnya adalah hasil dari siklus Krebs ini adalah 2 ATP, kemudian 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Itu siklus Krebs. Ya. Seperti itu. Kemudian kita teruskan ke berikutnya adalah sistem transport elektron. Ini terjadi di dalam membran mitokondria. Ya. Hasilnya nanti ini perubahan ya. Terjadi perubahan nanti ATP itu menghasilkan dalam reaksinya itu adalah 34 ATP. Ya. Sehingga ya total energi yang dihasilkan dari respirasi seluler melewati glikolisis, energi dihasilkan itu 2 ATP. Dalam siklus Krebs itu dihasilkan 2 ATP. Dalam transport elektron, energi yang dihasilkan adalah 34 ATP. Total energi yang dihasilkan adalah 38 ATP. Itu keseluruhannya, ya. Kemudian bagaimana dengan respirasi anaerob? Ini respirasi anaerob. Respirasi apa tadi? Tanpa menggunakan oksigen. Ini jadi glukosa C6H12O6 itu tidak ada oksigen. Dia akan membentuk 2 CO2 ya, karbon dioksida. Nah, ini etanol. Ini etanol. Ya, C2H5OH dan menghasilkan 2 ATP. Jadi ATP-nya tuh sangat sedikit. Ini terjadi pada apa? Peristiwa fermentasi alkohol. Ini ya, ragi. Ini peristiwanya sama melewati peristiwa glikolisis juga. Yang kedua, ya, respirasi anaerob itu terjadinya ini fermentasi asam laktat. Ya, C6H12O6 ini membentuk asam laktat dan membebaskan 2 ATP. Sama, dia melewati peristiwa yang disebut glikolisis juga. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini dulu